Penyampaian materi sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dimulai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu sekalian, peserta sosialisasi yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan materi sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Materi ini akan kami sajikan. Yang pertama terkait dengan latar belakang dilakukannya revisi undang-undang, lalu urgensi perubahan undang-undang, dan berikutnya bab dan pasal serta penyesuaian-penyesuaian di dalam Undang-Undang Nomor 3. Lalu yang keempat, pemaknaan pasal. Kami khusus untuk menyampaikan pemaknaan pasal peralihan, yaitu pasal 118, dan berikut pasal-pasal yang mengamanatkan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan ya harapan dan pesan yang akan kami sampaikan terkait dengan terbitnya revisi Undang-Undang Desa. Yang pertama, latar belakang, Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu semua bahwa keberadaan desa sesungguhnya telah diakui dengan dimandatkan khusus berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, baik di dalam pasal 18 huruf B maupun pasal 18 tunggal. Nah, keberadaan desa sekali lagi atas kedudukan yang telah diatur tadi, bahwa desa sesungguhnya telah berkembang dalam perjalanan ketatanegaraan negara Republik Indonesia, bahwa desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, demokratis, hingga menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Keberadaan desa sebagaimana dimaksud di dalam pasal 18 ini kemudian diakomodir di dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 6 ini kemudian bertransformasi menjadi kepala desa yang telah semakin aktif berperan sebagai pemimpin formal, lalu terjadinya penyelenggaraan pemerintahan desa yang semakin birokratis dan kewenangan desa yang semakin bertambah. Dan untuk pertama kalinya pada tahun 2015 berdasarkan amanah dari Undang-Undang 6 2014, desa sebagai sebuah tatanan pemerintahan, sebagai yang bertransformasi menjadi birokratis yang ada di desa, ini mendapatkan dana desa, di mana dana desa ini tujuannya adalah untuk mendorong desa untuk menggali potensi dan potensi desa dengan memajukan desa dan perekonomian yang ada di desa. Yang kedua, dengan adanya dana desa ini upaya untuk mencegah adanya urbanisasi
seperti yang terjadi di Jepang dan Korea, dan yang ketiga adalah penyeimbang ekonomi di desa dan kota. Ini yang kemudian melatar belakangi penguatan desa hari ini yang tentu berdasarkan sekali lagi acuannya adalah pasal 18 lalu Undang-Undang Nomor 6 dan penguatan perekonomian di desa, maka semakin menguatnya fungsi-fungsi dan peran pemerintahan desa, dan inilah yang termasuk melatar belakangi ingin penguatan lebih optimal pemerintah desa sehingga kita melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Di samping itu, perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, revisi kedua Undang-Undang Desa ini berasal dari kita juga mengakomodir aspirasi dari asosiasi desa, di mana sepanjang tahun 2023 kita melihat fenomena bergelombangnya penyampaian aspirasi dari para asosiasi. Dalam penyampaian aspirasi itu paling tidak kami mencatat ada 5 poin penting yang ingin yang disampaikan, dan tentu saja penyampaian ini mempengaruhi dari substansi Undang-Undang 6 yang perlu dilakukan revisi. Yaitu aspirasi yang pertama, adanya permintaan dari Asosiasi Kepala Desa agar masa jabatan kepala desa yang saat Undang-Undang 6 ini masih tiga periode atau 6 tahun 3 periode, ini diubah menjadi 6 tahun 2 periode. Walaupun memang permintaan ini tidak semua disepakati oleh asosiasi, tetapi sekali lagi sepanjang tahun 2023 tuntutan utamanya terhadap perubahan dari undang-undang ini adalah pertama terkait dengan periodisasi dan masa lama masa menjabat bagi kepala desa dan termasuk BPD. Lalu yang kedua, permasalahan mengenai kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan pemerintahan Republik Indonesia. Ya, kita pasca berlakunya Undang-Undang 6, tentu kita semua mengetahui bahwa desa itu diperlakukan sebagai sebuah berubah dari sebuah komunitas menjadi tata kelola pemerintahan, menjadi sebuah entitas yang mengelola pemerintahan. Nah, tentu sebagai sebuah entitas yang mengelola pemerintahan, keinginannya adalah mereka mempunyai kedudukan sendiri menjadi level pemerintahan tertentu dalam sebuah sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, oleh karena itu mereka ingin ada diakomodir tentang kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan, bisa menjadi desa sebagai level ketiga pemerintahan dan lain-lain. Ini aspirasi mereka yang disampaikan melalui abdesi aksi, silakan Pak Dir, PPDI dan juga APBNAS, ya, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional. Lalu yang ketiga, aspirasi yang ketiga adalah permintaan perluasan hak kepala desa, perangkat desa, dan lembaga-lembaga desa lainnya, BPD, RT RW, Posyandu, Karang Taruna, lalu lembaga adat desa untuk mendapatkan penghasilan dan tunjangan. Nah, ini juga disampaikan oleh para asosiasi. Lalu yang keempat, permintaan penambahan dana desa dari pemerintah pusat 10 sampai 20% dari anggaran transfer untuk daerah yang berasal dari APBN. Yang kelima, aspirasi yang kelima adalah adanya beberapa pemerintah daerah kabupaten, kota yang mengalami kesulitan untuk memenuhi ADD. Nah, ini minta ditambahkan ADD-nya, lalu juga mekanisme perubahan terkait dengan penyaluran ADD.
5 hal ini kami mencatat poin-poin pokok dari aspirasi yang tentu saja ini juga menjadi latar belakang dari perubahan Undang-Undang 6 tahun 2014. Next slide. Atas aspirasi ini DPR lalu kemudian mempunyai inisiatif untuk melakukan perubahan dari Undang-Undang 6 dan sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa karena aspirasinya lebih banyak ke DPR ya beberapa waktu yang lalu, setahun yang lalu ya 2023, maka memang akhirnya inisiatif perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 ini memang dilakukan oleh DPR. Pada tanggal 11 Juli 2023, DPR menyampaikan rancangan undang-undang usul DPR ke pemerintah. Ya, ini bentuk atau implementasi dari inisiasi DPR untuk perubahan undang-undang yang menampung aspirasi dari para asosiasi. Ini dilakukan dengan penyampaian RUU usul DPR pada tanggal 11 Juli. Lalu pada tanggal 4 Agustus melalui surat Mensesnek kepada Menteri Desa, kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa PDTT, Kemenq, Pan-RB, Kumham, ini diminta untuk melakukan penyusunan daftar isian masalah terkait dengan RUU yang disampaikan. Dan per tanggal 18 September, pemerintah mengembalikan isian daftar masalah kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan pembahasan bersama melalui rancangan undang-undang desa, perubahan kedua undang-undang desa. Dan per tanggal 18 September itu Mensesnek juga menunjuk Menteri Dalam Negeri untuk menjadi koordinator yang melakukan perubahan terhadap undang-undang dari sisi pemerintah, menjadi wakil pemerintah untuk melakukan perubahan bersama DPR Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Bapak dan Ibu sekalian, beberapa hal yang menjadi urgensi perubahan dari Undang-Undang Nomor 6. Yang pertama, isu strategis perubahan terkait dengan kedudukan desa. Seluruhnya dari 5 aspirasi yang tadi kami sampaikan, memang ini hampir keseluruhan kita akomodir di dalam perubahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Yaitu yang pertama kedudukan desa, lalu masa jabatan kepala desa dan BPD, lalu yang berikutnya hak keuangan desa dan perangkat desa, hak keuangan kepala desa, perangkat dan BPD, lalu tambahan sumber dan besaran anggaran dana desa ADD dari pajak bagi hasil pajak dan retribusi serta dana konservasi rehabilitasi hutan. Nah, ini isu-isu perubahan strategis dari undang-undang ini kita tuangkan dalam pasal-pasal di mana dalam pasal-pasalnya yaitu di dalam perubahan Undang-Undang 6 terdiri dari, next slide, slide 12, terdiri dari 17 pasal perubahan, yaitu ada di pasal 2, 4, 26, 27, 33, pasal 39, 50, 56, 57, 62, 67, 72, 74, 78, 79, 86, dan 118. Ini pasal yang berubah, lalu terdiri dari pasal-pasal ini tertuang di dalam 9 bab, yaitu dari mulai bab 1, bab 2, bab 5, bab 6, bab 8, bab 9, bab 10, bab 15, dan bab 16.
Selain pasal-pasal perubahan, terdapat 7 pasal baru, yakni pasal 5A, 34A, 50A, 53A, pasal 72A, pasal 87A, pasal 121A. Dan terdapat 2 penjelasan pasal yang mengalami perubahan, yaitu penjelasan pasal 8 ayat 3 dan penjelasan pasal 48. Ini secara keseluruhan konstruksi perubahan dari pasal-pasal yang berubah dari Undang-Undang 6 ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Bapak dan Ibu sekalian, kami ingin pada kesempatan hari ini sosialisasi untuk pertama kalinya kepada Bapak dan Ibu selaku tentu saja pengampu teknis dari penyelenggaraan pemerintahan desa melalui UPD di tempat Bapak dan Ibu berada. Kami ingin kesempatan ini menyampaikan teknis dari perubahan pasal-pasal yang telah kami sampaikan tadi, yaitu mulai dari pasal 2. Lanjut. Pasal 2 pada undang-undang sebelumnya ini disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di dalam perubahan kita menghilangkan kata desa di belakang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, tetapi kita sebutkan di awal, yaitu bahwa desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Substansinya sama, tetapi kita melakukan perubahan pada penulisan, ya, pada penulisan sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan yang saat ini ada di IYD kita. Ini untuk pasal 2, lalu berikut pasal, next slide. Tidak ada perubahan secara substantif, ini hanya menyesuaikan dengan tata bahasa. Next slide. Pasal 4 ya. Pasal 4 Undang-Undang 6 huruf B itu menyebutkan memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilakukan perubahan dengan yang berbunyi memberikan kejelasan kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini menghilangkan kata status dan kepastian hukum atas desa karena kata status dan kepastian hukum sendiri ini sesungguhnya begitu ditetapkan desa di dalam begitu desa diwadahi dalam sebuah undang-undang, maka sesungguhnya kepastian hukum itu melekat di dalam undang-undang itu. Jadi tidak perlu kita sebutkan di dalam pemaknaan pasal, tetapi sudah secara langsung dia melekat pada implementasi dari keberadaan undang-undang yang menjadi norma atau pengaturan tentang desa. Lalu kejelasan status, nah ini juga kejelasan status bahwa desa statusnya sudah dimuat di dalam
di dalam pasal yang ada di undang-undang bahwa desa itu statusnya ada di bawah kabupaten kota dan kedudukan status desa itu sudah dimuat di dalam undang-undang, maka tidak perlu lagi melakukan penjelasan terhadap kedudukan status karena sudah diatur sendiri dalam pasal di dalam undang-undang. Nah, kita memperjelas tentang kedudukan di mana memang di dalam Undang-Undang Nomor 6 terkait dengan kedudukan ini masih terlihat sumir dan oleh karena itu kita lakukan perbaikan dalam pasal di mana kejelasan kedudukan ini lebih kita tekankan terkait dengan fungsinya pemerintahan desa, yaitu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat di desa setempat, dan ini kita tuangkan di dalam pasal-pasal berikutnya di dalam Undang-Undang Nomor 3. Next slide, pasal 5A ini pasal baru, yaitu belum diatur sebelumnya. Bunyi pasalnya yaitu desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian hutan produksi dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Ini sekali lagi ini belum pernah ada dan memang sampai saat ini belum pernah desa belum pernah mendapatkan dana konservasi ataupun dana rehabilitasi, dan ini kita akan atur bagaimana mekanismenya. Lalu ya ketentuannya nanti akan diatur di dalam peraturan pemerintah. Slide penjelasan pasal 8 ayat 3 huruf H. Ini juga adalah tuntutan dari pemerintah desa, dari kepala desa dan asosiasi yang kita coba akomodir terkait dana operasional. Namun demikian tentu dana operasional yang dimaksud adalah dana operasional untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dana operasional rumah tangga desa. Jadi bukan dana operasional itu bukan, walaupun sebetulnya mungkin ya bukan mungkin. Ada beberapa asosiasi mengatakan bahwa dana operasionalnya itu adalah dana operasional kepala desa, sama seperti dana operasional menteri dan pejabat lainnya. Tetapi dalam konteks pemerintahan desa, di mana posisi saat ini kita menempatkan pemerintah desa itu sebagai birokrasinya di pemerintah desa, maka operasional itu tidak melekat pada pribadi, pada kepala desanya, tetapi melekat pada operasional pemerintahannya, yaitu termasuk operasional rumah tangga desanya. Jadi bukan operasional pribadi. Nah, ini harus dijelaskan kepada teman-teman kepala desa. Lalu pasal 26, ya, pasal 26 terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, ayat 2 huruf B. Ya, kita melakukan Undang-Undang Nomor 3 2014 melakukan perubahan bahwa yang sebelumnya pengangkatan dan pemberhentian kepala desa itu menjadi tugasnya kepala desa. Nah, di dalam perubahan Undang-Undang Nomor 3 2014, kepala desa mempunyai tugas mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa kepada mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada bupati dan wali kota. Jadi ini tugasnya kepala desa yang sebelumnya bisa langsung mengangkat dan memberhentikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 2014. Di Undang-Undang Nomor 3, kepala desa tugasnya mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada bupati dan wali kota. Jadi ada mekanisme yang ditambahkan, walaupun pengangkatan dan pemberhentian itu dilakukan oleh kepala desa, tetapi ada mekanisme tambahan, yaitu dia harus mengusulkan dulu kepada
bupati atau wali kota. Mekanisme inilah nanti akan kita atur di dalam peraturan sendiri sebagai tindak lanjut dari undang-undang ini. Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang 6 2014 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas kepala desa berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan. Lalu perubahan di Undang-Undang Nomor 3 2024 bahwa dalam melaksanakan tugas kepala desa berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, penerimaan lain yang sah, mendapatkan jaminan sosial bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Ada penambahan secara eksplisit disebutkan bahwa kepala desa mendapatkan jaminan sosial, yaitu jaminan ketenagakerjaan dan kesehatan. Yang sebelumnya hanya mendapatkan jaminan kesehatan, sekarang penambahannya adalah jaminan ketenagakerjaan. Lalu yang berikutnya, kepala desa berhak mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang diatur nanti di dalam peraturan pemerintah. Lanjut, berikut pasal 26 sisipan pada ayat 4 huruf G, yaitu kepala desa berkewajiban, ini sisipan berarti pasal pasal sisipan, pasal tambahan baru ya, bahwa kepala desa berkewajiban mengundurkan diri sebagai kepala desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lainnya sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali. Sebelumnya tidak diatur, ini kita atur dan kita sisipkan bahwa kepala desa apabila akan menjadi calon anggota DPR RI, DPRD, lalu anggota jabatan politik lainnya, sejak ditetapkan dalam daftar calon tetap di daftar calon tetap DCT ya. Nah, ini harus mengundurkan diri dan tidak boleh ditarik. Jadi sudah masuk dalam daftar calon tetap, harus mengundurkan diri. Kalau misalkan tak terpilih ya tak boleh balik lagi gitu jadi kepala desa. Atau dalam proses setelah daftar calon tetap ditetapkan, masuk dalam daftar calon tetap, lalu mikir-mikir gitu ya, udah saya mau balik lagi ya, ini nggak boleh. Ini menurut undang-undang. Jadi begitu masuk dalam daftar calon tetap, maka mengundurkan diri dan tidak boleh balik lagi. Dan tidak boleh ditarik kembali juga atas usulan, atas pengunduran diri untuk kembali melaksanakan sebagai kepala desa. Ini pasal sisipan. Lanjut, pasal 27. Pasal 27 adalah keseluruhan. Ini pasal terkait dengan kewajiban kepala desa untuk menyampaikan laporan ya. Bahwa yang pertama, kepala desa wajib memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada masyarakat desa setempat setiap akhir tahun anggaran. Yang kedua,
penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa pada masa akhir jabatan dalam forum musyawarah desa. Yang C, memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada BPD setiap tahun anggaran. Yang ketiga, menjadi pengayom semua golongan masyarakat. Yang E, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun anggaran secara vertikal kepada bupati atau wali kota. Dan yang terakhir F, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati wali kota. Pasal 33. Ya, ini perubahan redaksional dari Undang-Undang Nomor 6 2014, yaitu yang sebelumnya calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan huruf A, warga negara Republik Indonesia. Nah, ini di dalam penulisan di IID bahwa bukan warga negara Republik Indonesia, tetapi warga negara Indonesia. Dan seterusnya. Ini penyesuaian dengan frasa ya, dengan atau penulisan. Ya, lanjut pasal 34A. Ini belum diatur sebelumnya, bahwa terkait dengan calon kepala desa ini. Ya, calon kepala desa yang kurang dari 2 ya, atau tunggal. Boleh enggak calon tunggal? Menurut Undang-Undang 3 2004 boleh dengan diatur antara lain yang pertama, calon kepala desa paling sedikit berjumlah 2 orang. Ya. Dalam hal calon kepala desa sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 calon kepala desa terdaftar, panitia pemilihan kepala desa memperpanjang masa pendaftaran calon kepala desa selama 15 hari. Prinsip awal adalah 2 orang, tapi kalau enggak dapat maka perpanjang masa pencalonannya, pendaftaran. Diperpanjang 15 hari. Nah, dalam hal tidak bertambahnya setelah diperpanjang, ya, panitia pemilihan kepala desa memperpanjang kembali. Jadi, perpanjangan pertama 15 hari, perpanjangan kedua 10 hari. Nah, dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon kepala desa sebagaimana dimaksud ayat 3 berakhir dan hanya terdapat 1 calon kepala desa terdaftar, panitia pemilihan kepala desa bersama-sama BPD menetapkan calon kepala desa terdaftar secara musyawarah dan mufakat. Panitia bersama BPD setelah 25 hari ya, atau 15 hari perpanjangan pertama tidak terdapat calon, lalu tambah lagi 10 hari tidak bertambah juga calonnya, lalu secara bersama-sama BPD dan panitia pemilihan menetapkan calon kepala desa yang terdaftar dengan 1 orang tadi. Nah, ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemilihan 1 calon kepala desa diatur dalam peraturan pemerintah. Slide. Pasal 39, kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak pelantikan. Ini Undang-Undang 6 2014, dan kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 kali
secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Perubahan pasal 39 Undang-Undang Nomor 3, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 tahun terhitung sejak pelantikan. Jadi dari 6 menjadi 8. Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Kalau hitungan periodisasi ini relatif singkat gitu ya, menjadi 2 periode. Walaupun hitungan jumlah juga ini relatif lebih sedikit. Yang tadinya 18 tahun, benar, 3 kali 6, 18, menjadi 16 tahun. Walaupun memang pada posisi peralihan tentu ada yang diuntungkan gitu, lebih dari 16 tahun dan lebih juga dari 18 tahun. Tapi itu mungkin itu rezeki dan nasib ya. Lanjut pasal 48. Ini yang belum diatur sebelumnya di Undang-Undang Nomor 6 yaitu pasal 48 tentang penjelasan ya ini ya, penjelasan tentang definisi. Yang dimaksud dengan perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk teknis dan unsur kewilayahan. Ini penjelasan pasal 48 terkait dengan perangkat. Lalu lanjut pasal 50 perangkat, saya bacakan Undang-Undang Nomor 3. Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dari warga desa yang memenuhi persyaratan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini tambahan ya, tambahan. Lalu berpendidikan paling rendah sekolah menengah atau sederajat, ini tidak berubah. Usia juga tidak berubah, tetap 20 tahun sampai 42 tahun. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten kota yang diatur dalam Perda. Ya, ini kita menambahkan huruf A, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, lanjut. Pasal 50 huruf A ini sebelumnya belum diatur di Undang-Undang Nomor 6, yaitu tambahannya adalah di Undang-Undang Nomor 3. Perangkat desa dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat 1 berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah. Yang huruf B, mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Yang C, mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Lalu pasal 53 A, ini juga tambahan. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa, maka perlu dilakukan penata laksanaan pemerintah desa yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ini terkait dengan pengukuran kompetensi kepala desa. Nanti kita akan atur di dalam peraturan pemerintah.
Lalu pasal 56 ya 56 Undang-Undang Nomor 3 ini terkait dengan 30% keterwakilan perempuan yang ini terkait dengan keterwakilan ya. Tapi tambahan adalah keterwakilan perempuan 30%. Baik ini untuk BPD ya. Disebutkan pasal baru bahwa anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Undang-Undang 6 menyebutkan sampai demokratis. Tambahan kalimat di Undang-Undang Nomor 3 yaitu dengan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan. Ya Undang-Undang 6 masa jabatannya adalah 6, masa keanggotaannya adalah 6 tahun. Undang-Undang Nomor 3 menjadi 8 tahun mengikuti kepala desa, masa jabatan kepala desa. Ayat 3, anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Ini juga mengikuti dari ketentuan kepala desa, masa jabatan kepala desa. Pasal 57. Ya, tidak ada. Ini hanya menggeser ya, bergeser dari ya konstruksi pasal sebelumnya. Pasal 57 ya. Masih sama ya. Ini menggeser kedudukan pasal ya. Tidak ada perubahan ya. Ya, lanjut. Pasal 62. Pasal 62 anggota BPD berhak mengajukan usul rancangan perdes, mengajukan pertanyaan, ini masih sama dengan Undang-Undang 6. Lalu memilih dan dipilih, menyampaikan usul atau pendapat sama. Tambahannya adalah mendapatkan tunjangan dari anggaran APBDes yang bersumber dari alokasi dana desa yang besarannya ditetapkan dengan peraturan bupati. Lalu mendapatkan jaminan sosial bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, ini yang baru, betul-betul baru karena selama ini tidak eksplisit disebutkan tunjangan ketenagakerjaan maupun kesehatan. Lalu mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali, ini sama dengan kepala desa. Ya, 1 kali di akhir masa jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 67 ya. Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat setempat. Kata masyarakat desa berubah menjadi masyarakat setempat. Lalu berikut juga pasal 67, kata desa itu, masyarakat desa itu menjadi masyarakat setempat karena ini sebetulnya mengkonstruksi pasal saja karena kata desanya itu sudah diangkat ke kepala ayat ya. Desa berhak. Jadi desa berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat desa setempat gitu, bukan masyarakat desanya karena desanya sudah diangkut. Ini mengkonstruksi pasal saja sebetulnya, tidak ada perubahan yang substantif dari perubahan pasal ini. Masih sama dengan pasal sebelumnya, hanya sekali lagi merubah frase dan konstruksi pasal.
Lalu pasal 67 udah, lanjut pasal 72. Pasal 72 pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 71 ya. 71 mana tadi? Ayat 2 bersumber dari A, B, C ini sama, huruf D-nya alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima oleh kabupaten kota. Yang sebelumnya di huruf D disebutkan sebagai dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan. Nah, kata dana perimbangan itu di dalam Undang-Undang HKPD sudah dihapus dan sudah lebih diterjemahkan dana perimbangan itu menjadi dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Jadi ini menyesuaikan dengan undang-undang tentang keuangan, dana keuangan, perimbangan keuangan ya, undang-undang perimbangan keuangan. Ya, pasal 72 ayat 2 juga demikian. Oh, pasal 72 ayat 2 di mana dibunyikan di dalam dalam Undang-Undang Nomor 3 yaitu alokasi anggaran belanja dimaksud pada ayat 1 bersumber dari belanja pusat berupa dana desa dari dana transfer daerah ya dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara berkeadilan dan dapat ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan negara. Pasal ini adalah pasal yang tadinya pemerintah desa melalui asosiasi kepala desa menginginkan ada tambahan 20% dana transfer. ADD maupun DD itu 20% dari dana transfer. Tetapi karena kita tidak lagi mengenal earmark untuk semua anggaran di dalam undang-undang, maka aspirasinya tetap ditampung untuk diberikan penambahan, tetapi konstruksi pasalnya dibunyikan dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Dan undang-undang lain pun sebetulnya sudah mengikuti undang-undang kesehatan misalkan yang tadinya di-earmark 10% dari APBD itu untuk kesehatan, nah sekarang juga tidak ada lagi earmark. Nah ini amanah dari undang-undang HKPD ya, hubungan keuangan pusat daerah dan terkait dengan penggunaan atau sumber dari anggaran pemerintah daerah dan ini juga termasuk di desa. Jadi tidak ada lagi earmark, namun demikian aspirasi untuk dilakukan penambahan ini tetap diberikan ruang dengan melakukan konstruksi pasal bahwa sumber bahwa ADD itu dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Lalu ayat 4-nya alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D paling sedikit 10% dari dana bagi hasil diterima oleh kabupaten kota dalam anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi ya ini memang penyesuaian sebetulnya ya. Penyesuaian saja. Ya lanjut. Masih pasal 72. Besaran 10% dari ayat 5. Besaran 10% dari dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening pemerintah kepada rekening desa. Ya.
Lalu berikut pasal 72 ayat 8, ketentuan lebih lanjut mengenai pendapatan desa dan penyaluran penyaluran dana alokasi umum sebagaimana dimaksud ayat 1 sampai 5 diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 72A sebelumnya belum diatur, ini baru diatur di Undang-Undang Nomor 3, yaitu pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 dikelola sesuai dengan prioritas pembangunan desa, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Berikut pasal 74. Pasal 74 yaitu terkait dengan prioritas belanja, khusus untuk ayat 2 ini tambahan, yaitu prioritas, kami bacakan ayat 1, yaitu belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati melalui Musdes dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah dan pemerintah daerah kabupaten, kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat. Lalu prioritas kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat 1 termasuk pemberian insentif bagi rukun tetangga dan rukun warga sesuai dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah. Ayat 3, kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. 78, pasal 78 ada penambahan frase, ini redaksional ya. Ya, penambahan yaitu sebelumnya pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Nah, ditambahkan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat. Ini Undang-Undang Nomor 3 menambahkan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat. Pasal 79 menyesuaikan untuk perencanaan pembangunan desa yang sebelumnya dari 6 tahun karena periodisasi kepala desa masa jabatan ini menjadi menyesuaikan dengan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya 6 tahun menjadi 8 tahun. Oleh karena itu perencanaan pembangunan juga menjadi 8 tahun. Ya, slide berikut pasal 79, lanjut saja. Pasal 79. Ini masih sama ya, menyesuaikan. Ya. Ya. Langsung ke pasal 86. Ini terkait dengan sistem informasi desa. Ya, perubahannya ada di ayat 5 yang sebelumnya menambahkan frase masyarakat desa setempat ya. Pemangku kepentingan sampai pemangku kepentingan di Undang-Undang 6, Undang-Undang Nomor 3 menambahkan masyarakat desa setempat. Ya, lanjut pasal baru yang belum diatur yaitu 87A, pengelolaan BUMDes
sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat 2 dilakukan secara profesional untuk mendapatkan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lalu BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan atau koperasi. Ayat 3, kerjasama BUMDes sebagaimana dimaksud ayat 2 dilakukan untuk membentuk kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi dan saling menguatkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama BUMDes diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, ini dia, kita masuk ke pasal yang paling ditunggu-tunggu nih, kelihatannya nih. Penjelasan pasal 118. Ini adalah pasal peralihan. Saya dalam kesempatan ini Bapak dan Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan bahwa pasal peralihan ini sesungguhnya tidak membutuhkan pengaturan lebih lanjut. Jadi mohon Bapak dan Ibu kita sepakat, kita sepaham bahwa pasal peralihan itu adalah bridging atau jembatan antara undang-undang sebelumnya ke undang-undang yang baru. Nah, membridging itu tentu tidak perlu menunggu, ya, tidak perlu menunggu. Kalaupun ada pengaturan, maaf, bukan pengaturan, bukan tidak perlu pengaturan, tapi tidak perlu menunggu karena harus dieksekusi pada saat itu juga, gitu. Pada saat undang-undang ini berlaku, maka dia harus dieksekusi dengan cepat karena yaitu tadi ada yang sifatnya segera untuk ditindaklanjuti dari berlakunya undang-undang. Oleh karena itu kami minta semua pemerintah daerah yang pada posisi saat ini akan melaksanakan pasal peralihan kiranya dilakukan segera dan sekali lagi tidak perlu menunggu aturan lebih lanjut. Nah, pasal 118 ini adalah pasal peralihan di mana terdiri dari 6, kami menyebutnya 6 poin, 6 huruf ya, 6 huruf. Yaitu yang pertama terkait dengan kepala desa dan BPD yang telah menjabat selama 2 periode sebelum undang-undang ini dapat mencalonkan diri 1 kali, mencalonkan 1 periode lagi berdasarkan undang-undang ini. Jadi yang sedang menjabat nih, sedang menjabat, posisi saat ini sedang menjabat, dia masuk ya, oh yang telah ya, kepala desa dan anggota BPD yang telah menjabat 2 periode, dia dapat mencalonkan diri 1 periode lagi. 1 periode lagi, berarti kalau 2 periode dia sudah selesai 12 tahun ya, baik dia berturut-turut maupun tidak berturut, diakumulasi 2 kali, 2 kali 6, maka dia boleh besok kalau mau calon lagi, boleh mencalonkan sekali lagi. Sekali lagi untuk periode 1 periode dengan 8 tahun, gitu ya, yang telah menjabat. Lalu huruf B, kepala desa dan anggota BPD yang masih menjabat periode pertama, masih berarti sedang berlangsung nih. Dan periode kedua menyelesaikan sisa jabatannya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan dapat mencalonkan 1 periode lagi. Jadi kami contohkan kalau ada kepala desa atau anggota BPD yang saat ini, ya saat ini kedudukannya, saat ini masih menjabat. Misalkan
katakanlah kepala desa A masih menjabat periode kedua di tahun ketiga. Tahun ketiga, maka menyelesaikan sisa masa jabatannya berarti 3 tahun ditambah, kalau ketentuan undang-undang ini menjadi 8 tahun, maka 3 tahun ditambah 3 tambah 3 tambah 2, 5 tahun. Berarti dia menyelesaikan nanti setelah 5 tahun. Ya. Baik periode pertama, kepala desa, baik periode pertama dan periode kedua. Kalau dia baru menjabat 3 tahun, maka dia menyelesaikan sisa jabatannya 5 tahun lagi. Karena mendapatkan tambahan 2 tahun dari jabatan, ya, dari periode sebelumnya 6 tahun menjadi 8 tahun. Kapan nambahnya? Ya nambahnya nanti. Enggak sekarang, nambahnya ya nambahnya setelah selesai 6 tahun, ya tambah 2 tahun. Yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah tentu nanti melakukan perubahan pada SK-nya. Ya, SK-nya yang tadinya 6 tahun menjadi 8 tahun. Lalu dia dapat mencalonkan 1 kali lagi. Kalau setelah 5 tahun tadi, maka dia mencalonkan 1 kali lagi. Boleh. Untuk dia mengikuti, untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa dan atau anggota BPD. Nah, yang huruf C, kepala desa dan anggota BPD yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Dia periode ketiga, baik berturut-turut atau tidak berturut-turut. Baik, ya kita nggak tahu, pokoknya dia udah 3 kali aja nih. Saya ini 3 kali nih, periode ketiga. Nah, periode ketiga dia masa saat ini menjabat sudah 3 tahun. Berarti dia akan menyelesaikan 5 tahun lagi. Ya kan? Karena mendapatkan tambahan 2 tahun. Tapi dia tidak boleh mencalonkan diri kembali. Gitu ya bedanya untuk yang periode ketiga. Lalu huruf D. Kepala desa yang sudah terpilih ya, tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan undang-undang ini. Misalnya, kepala desa pemilihannya di Januari, Januari yang lalu, atau di Desember yang lalu, tapi belum dilantik sampai saat ini. Maka masa jabatannya bukan 6 tahun, karena waktu dia dipilih kan masih periodenya Undang-Undang 6 tahun. Tetapi karena undang-undang ini keluar dan memerintahkan di huruf D ini, maka pelantikannya mengikuti menjadi 8 tahun. Tugasnya kepala daerah yaitu meng-SK-kan dia tidak 6 tahun tetapi menjadi 8 tahun. Lalu huruf E, nah ini yang rame nih. Kepala desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Bapak dan Ibu sekalian, khusus untuk huruf E, kami ingin menekankan melalui forum sosialisasi ini kepada Bapak dan Ibu selaku Kepala UPD atau yang mewakili bahwa yang pertama kenapa kami awali tadi dengan latar belakang dari aspirasi dan lain-lain, karena sesungguhnya undang-undang ini critical point-nya terhadap perubahan yaitu adalah keinginan dari asosiasi, kita menampung keinginan dari asosiasi kepala desa
untuk mendapatkan tambahan perpanjangan masa jabatan 2 tahun berdasarkan undang-undang ini. Nah, oleh karena itu, bagi kepala desa yang berakhir bulan Februari, di bulan Februari atau AMJ-nya di Februari, maka seluruhnya mendapatkan tambahan masa perpanjangan jabatan 2 tahun. 2 tahun ya, sekali lagi. Ini huruf E ini adalah mengakomodir, sekali lagi mengakomodir aspirasi dari para asosiasi. Jadi walaupun di sini ada kata dapat, tetapi makna sesungguhnya kita memaknai secara historikal terbitnya revisi undang-undang ini, di mana makna sesungguhnya adalah mengakomodir seluruh kepala desa yang AMJ-nya di bulan Februari. Jadi tidak ada pilihan sesungguhnya, walaupun di sini ada kata dapat. Kami ingin menyampaikan pesan ini dari sisi pemerintah selaku dan DPR selaku pembuat undang-undang dengan mempertimbangkan historikal dari keluarnya perubahan Undang-Undang 6. Jadi mohon ini dicatat oleh teman-teman di pemerintah daerah, dan mohon Bapak dan Ibu sekalian selaku UPD memberikan masukan kepada kepala daerah bahwa makna pasal 118 huruf E ini adalah mutlak perpanjangan bagi kepala desa yang berakhir AMJ-nya di bulan Februari. Ya, di bulan Februari 2024. Jadi tidak ada excuse, tidak ada pilihan kepala daerah dapat atau enggak ada. Walaupun secara tertulis demikian, tetapi kembali pada historikal penyusun undang-undang, baik oleh kesepakatan dari DPR dan pemerintah. Historikalnya adalah ini ada menampung aspirasi itu kemudian dituangkan di dalam pasal peralihan ini dan menjadi mutlak untuk dilaksanakan. Mohon tidak untuk diskusi terhadap huruf E, bahwa saat ini kami per Februari yang lalu mendapatkan informasi dari para asosiasi, ada sejumlah kepala desa yang memang berakhir di bulan Februari dan semuanya minta diperpanjang. Atas dasar itu kemudian undang-undang ini terbit. Oleh karenanya tidak lagi ada excuse untuk mengatakan bahwa ini dikembalikan kepada pemerintah daerah, baik itu pilihan bagi pemerintah daerah. Jadi nggak ada pilihan pemerintah daerah dan seluruhnya harus melaksanakan untuk huruf E, di mana kami ulangi sekali lagi, keinginannya adalah mengakomodir kebutuhan dari perpanjangan kepala desa yang berakhir AMJ-nya di bulan Februari seluruhnya. Demikian penjelasan untuk huruf E. Saya rasa mudah-mudahan ini bisa clear, bisa bagi kepala daerah yang telah melaksanakan Pilkades dan AMJ-nya terhitung mulai dari Februari, maka seluruh kepala desa yang AMJ-nya Februari itu tetap diperpanjang. Lalu jika sudah ada yang menjadi calon pemenang atau calon kepala desa terpilih, maka pelantikannya dapat dilakukan setelah berakhirnya masa jabatan perpanjangan dari kepala desa yang AMJ-nya di bulan Februari.
Jadi dilantik 2 tahun kemudian. Dan apa namanya, contoh dari kasus ini sudah dilakukan oleh salah satu kabupaten, yaitu di Banjarnegara, sudah melakukan perpanjangan dan akan melantik 2 tahun kemudian bagi calon kepala desa terpilih. Mohon untuk beberapa daerah yang mungkin kasusnya sama dapat melakukan penyesuaian. Pasal pengalihan huruf F, perangkat desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya penempatannya yang diatur dalam peraturan pemerintah. Ya. Lanjut. Ya, kita masih ada pasal 121 ya. 121A, pemerintah harus melaporkan pelaksanaan undang-undang ini kepada DPR RI melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 tahun sejak undang-undang ini berlaku. Jadi mohon sekali lagi kita bisa melaksanakan undang-undang ini baik yang tertuang dalam peraturan peralihan yang saat ini harus segera diimplementasikan maupun secara keseluruhan dari perubahan dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 yang pada 3 tahun ke depan kita akan melaporkan pelaksanaan undang-undang ini kepada DPR. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam undang-undang ini ya harapannya akan lebih implementatif, kita dapat melaksanakan undang-undang ini lebih implementatif, lebih membuka ruang bagi tidak terjadinya ambigu terhadap pemaknaan. Dan tentu saja yang kedua harapannya adalah meningkatnya kinerja pemerintah desa dan BPD. Kita tahu kinerja berbanding lurus dengan kesejahteraan, dan beberapa pasal dan beberapa pengaturan di undang-undang ini sudah mengakomodir tentang kesejahteraan kepala desa. Oleh karena itu harapannya ya meningkatnya kinerja pemerintah desa dan BPD. Yang ketiga adalah adanya peningkatan kesejahteraan. Sekali lagi pasal-pasalnya sudah mengakomodir, ada tunjangan sosial, ada tunjangan BPD, tunjangan kepala desa yang diberikan setiap bulan, lalu juga ada jaminan sosial, baik kesehatan maupun kesejahteraan. Ya, kita berharap dengan undang-undang ini bisa menjadi lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Baik Bapak dan Ibu sekalian, beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam forum sosialisasi ini. Sekali lagi, sosialisasi ini baru pada tahap awal, baru mensonding kepada Bapak dan Ibu sekalian perubahan-perubahan dari pasal-pasal yang diakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 3 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang 6 tentang desa. Dan harapannya kita akan bisa melaksanakan secara baik dan benar, dan kami tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen akan mengundang para gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia dan juga kepala dinas DPMD dalam waktu dekat hadir langsung di Jakarta untuk melakukan sosialisasi dan menyampaikan kebijakan-kebijakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 2024.